Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita akan lanjutkan dari pembacaan kitab Husulul Ma'mul fi Syarhi Salasatil Usul. Sebelumnya kita murajaah pertemuan yang sebelumnya, yakni ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan secara terperinci setelah menyebutkan secara global macam-macam ibadah. Dan ibadah yang pertama yang beliau sebutkan ialah ad-doa. Karena doa ini merupakan ibadah yang paling penting berdasarkan hadis Nabi SAW, yakni ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya, doa itu ialah inti dari ibadah. Yang dimana hadis ini secara sanad dhaif, akan tetapi maknanya benar, dikuatkan dengan hadis lain, yakni dengan hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan doa itu sendiri ada dua macam. Yang pertama ialah doa ibadah, ya. Misal doa-doa yang dibaca ketika sholat, atau doa atau seseorang yang hatinya, ya, meniatkan ibadah tertentu, semisal baca Quran. Ini merupakan doa secara ibadah. Yang kedua ialah doa ul mas'alah, ya, doa seseorang meminta agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari manfaat dan terhindar dari sesuatu yang sifatnya mudarat. Ia meminta dengan lisanul maqal, secara lafaz, ya, ketika misal seorang berdoa ba'da salat atau berdoa di waktu-waktu bainal adzan wal iqamat, dan di lain waktu yang ia meminta atau minta perlindungan, maka ini namanya doa al-mas'alah, suatu doa permintaan, ya. Namun demikian, doa permintaan ini juga mengandung nilai ibadah, ya. Jadi doa ibadah itu lebih umum jangkauannya, dan doa masalah ini lebih khusus. Walau alam bisawab. Dan beliau menyebutkan ayat kemarin, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, surat Ghafir, ya. Ayat yang ke-60, ya. Maka pada kali ini kita akan menjelaskan dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, yakni masuk pembahasan khauf. Apa itu khauf? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil, ya, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, ya. Kita baca syarahnya. Qauluhu qala hafidhahullah ta'ala, al khaufu huwa infi'alu yahsulu bi tawaqqu'i ma fihi dararun aw halakun, ya. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala, khauf itu ialah suatu perasaan khawatir yang akan terjadinya sesuatu yang memudaratkan atau membinasakan. Jadi perasaan khawatir akan terjadi sesuatu yang membahayakan atau membinasakan. Wal khaufu anwa, maka khauf ini ada beberapa macam, ya. Mungkin pembagian ini antara syekh yang satu dan syekh yang lain ada perbedaan. Kita adapun yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan di sini ada 4. Al-awwalu al-khaufu at-tabi'iyyu, yakni khauf yang sifatnya tabiat. Wal khaufu min aduwin aw siba'in aw hayatin fahada laisa bi ibadatin. Semisal, ya, seorang takut dari musuh, ya, dia dikepung atau mungkin kalah jumlah, ya. Nah, kita ketemu orang mungkin, ya, nasallahu salaman afiyah, hendak dikejar-kejar, ya, kita sendiri, sedangkan yang akan mengejar kita 10 orang. Ini takut, ini seperti ini tabiat.
atau takut bertemu dengan hewan buas ya, misal singa, macan, atau bertemu dengan ular, maka ini bukanlah takut yang sifatnya ibadah. Wala yunafi al iman, ini tidak mempengaruhi iman sama sekali. Li'annahu qad yujadu fil mu'min, dan ini ya terkadang atau didapati pada orang-orang yang beriman, semisal para nabi sekalipun ya, dan para anbiya ibn mursalin. Misal tentang surat Al-Qasas, kisah tentang Nabi Musa, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqabu ya, maka jadilah aku ya Nabi Musa di kota itu seorang yang sangat takut akan ditangkap dan dibunuh. Ya, ini tatkala kisahnya Nabi Musa membela orang Bani Israel dari orang Kipti ya. Walahum alayya danbun fa akhafu an yaqtuluni ya, dan mereka ya, bagi mereka adapun bagi saya ialah suatu kesalahan yang aku khawatir nanti kalau aku dibunuh ya. Surat Syu'ara. Wa hadzal khaufu la yulamu alaihi al-insan idza in aqadat asbabuhu. Namun jadikan perhatian, lihat ini penting. Seseorang yang takut secara tabiat ini tidak dicela ya, bila memang sebabnya itu benar-benar sesuatu sebab yang pasti ya, real ya. Adapun amma idza kana wahamian, sebabnya itu sesuatu yang masih diduga ya, yang masih cuma prasangka ya, anggapan saja. Aulahu sabab dhaif fahuwa madmum, dan misal sebabnya sebab yang kemungkinan kecil tidak terjadi ya, maka fahuwa madmum, maka ini takut yang tercela ya, takut yang tercela ya. Li'anna sahibuhu jabban, dikarenakan ini memang orangnya penakut ya. Jadi sebabnya tadi harus benar-benar real, misal takut dengan ular, hewan buas, musuh ya. Tapi kalau berlebihan kadarnya atau tidak tanpa alasan yang benar, maka ini namanya penakut, maka orangnya tercela. Anau usani khaufus sir, takut secara sir, wa huwa an yakhafa min ghairillahi min wasanin awwaliyin minnal awliya ibaidan anhu an yusibuhu bimakruhin. Takut yang sir ialah takut yang kepada takut dari selain Allah, misal dari pepohonan yang disembah atau berhala, takut dari wali ya yang letaknya jauh, khawatir akan menimpanya suatu yang tidak mengenakan. Wa hadzal khaufu huwal waqi' bainal ubadil kuburi wal muta'alliqina bil auliya. Maka takut ini ialah banyak terjadi pada para penyembah kubur ya, banyak pemuja-pemuja wali dari kalangan sufiyah ya, yang hatinya bergantung kepada para wali tadi. Qala ta'ala an qaumin hud, maka Allah Ta'ala berfirman tentang kaumnya Nabi Hud alaihissalam, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in ya. Tidaklah ya kami katakan kecuali itaroka ba'dul alihatina bisu'i, khawatir akan menimpa kami sesuatu yang buruk dari ba'du alihatina, dari sesembahan-sesembahan kami. Fahum yatasawwaruna annal alihata yukhafu minha ya, mereka menggambarkan ketakutan ya yang kepada yukhaf sesembahan-sesembahan mereka, li annaha qad ta'tari al-insanu bisu' wa makna hada fi nadarihim annaha idza kanat tanfa fa innahu yatasawwaru anha tadur fahada yutlaqu alaihi al-khaufus sir ya. Mereka takut dari sesembahan-sesembahan yang mereka sembah ya, maka ini juga sifatnya sir, khawatir kalau tidak
mendapatkan maslahat nanti ditimpa mudarat. Ini keyakinan mereka. Pandangan mereka, kalau dia bisa memberikan manfaat maka juga bisa mendatangkan mudarat. Ya, ini hampir mirip nanti yang sifat yang keempat. Ana usalis an yatrukal insanu ma yajibu khaufan minan nas. Seseorang yang takut lalu berefek meninggalkan kewajiban dikarenakan takut kepada manusia. Ka'an yatrukal amro bil ma'ruf wa awin nahyi anil munkari khaufan minan nas. Ya, seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena takut dari manusia. Misal, seseorang ini dia pemimpin atau pejabat, ya. Dia tidak melakukan amar nahi mungkar, khawatir apa? Khawatir kalau nanti dicopot jabatannya. Ya. Maka ini merupakan apa? Fahada khaufun muharramun madmum. Ini takut yang haram dan yang tercela. Ana urabi khauful ta'abbud wa ta'alluq wa huwa an yakhafa ahadan yuta'abbadu bil khaufi lahu fayad'uhu al khaufa li ta'atih. Wa hadha nau'u huwa khauful ta'abbudi wa ta'alluhi alladhi yahmulu ala ta'ah wal bu'du 'anil ma'siyah. Wa hadha khassun billahi ta'ala. Yang keempat ialah khauf yang sifatnya ibadah, yang ada keterkaitan dengan hati kita. Ialah seorang khawatir, takut kepada salah satu sesuatu yang diibadahi, ya, dengan penuh ketakutan, yang ia berdoa ya penuh dengan takut, ya, diiringi dengan ketaatan kepada yang ditakuti tadi. Dan ini merupakan jenis khauf ibadah, ya, khauf ibadah, khauf ilahiyah, alladhi yahmulu ala ta'ah, yang bisa menghantarkan orangnya melakukan ketaatan. Ya, kita mau puasa karena takut disiksa nanti oleh Allah, ya. Ini, ya. Dan menjauh dari maksiat. Seseorang menjauhi zina, seseorang menjauhi mencuri, ini khawatir akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hada khassun billah, maka ini khauf yang sifatnya takut. Ini hampir mirip khauf sir tadi, ya, hampir mirip dengan khauf sir, tapi khauf ta'abud ini lebih luas jangkauannya, ya. Kalau khauf sir itu hanya sekedar dia khawatir tertimpa sesuatu, ya, misal seorang ke pantai selatan pakai baju warnanya hijau, khawatir nanti disambernya orang kidul, ya. Ini termasuk khauf sir, ya, khauf sir. Tapi kalau sudah ada kaitannya dengan ibadah, ya, maka ini khauf ta'abbud, ya. Hampir mirip, ya, khauf sir dengan khauf ta'abbud. Adapun khauf sir ini haram secara mutlak, adapun khauf ta'abbud ini khusus hanya diberikan kepada Allah, ya. Wa ta'alluquhu bihi min a'dami wajibatid din wa muqtadayati al-iman wa ta'alluquhu bi ghairillahi ta'ala minasyirkil akbar, ya. Maka ta'alluq, bergantungnya hati seseorang, ya, merupakan sebesar-besar kewajiban dalam suatu kewajiban alladzina, yang merupakan dituntut dari keimanan, ya. Dan apabila seseorang bergantung hatinya, khauf ibadah ini, ya, kepada selain Allah Ta'ala, maka termasuk syirik besar, syirik akbar, yang syirik besar. Li'anal khaufa min a'dhamil wajibatil qalbi, karena kata Syekh, khauf itu merupakan sebesar-besar kewajiban dari kewajiban hati, ibadah hati. Ada dinukil dari kitab Taisir ala Azizil Hamid ini dalam kitab Usul Salasah, kitab Kitabut Tauhid, syarah Kitabut Tauhid. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-insanu idza lam yakhaf minallahi ittaba'a hawahu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seseorang jika dia tidak memiliki rasa takut dari Allah, maka dia akan lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya. Wala siyama idza kana taliban ma lam yahsulu lahu. Fa inna nafsahu tabqa talibatun lama tastarihu bihi wa tadfa bihi al-ghammu wal hazanu anha
wa laisa indaha min dzikrillahi wa ibadatihi matastarihu ilahi wa bihi fayastarihu ilal muharramati minal fi'lil fawahishi wa syurbil muharramati wa qawlu zuri. Ya. Kata Syekhul Islam, ikut lanjutan tadi, wala siyama, lebih-lebih ya. Bahkan ya, seseorang yang taliban malam yahsululahu, mencari sesuatu yang tidak mungkin dia dapatkan ya. Sampai dia tidak akan berhenti kalau belum mendapatkannya. Atau rasa gham, kesedihan kalau sampai dia terhalang darinya. Dia tidak sama sekali mengingat Allah ya, tidak mengingat ibadah. Dia tidak akan berhenti dari mengejar tadi. Maka dia tidak akan merasa nyaman sampai dia mendapatkan perkara-perkara yang haram, dari melakukan perbuatan fahisyah, keji, semisal meminum minuman yang haram dan perkataan-perkataan dusta ya. Jadi kalau seseorang tidak memiliki khauf sama sekali, dia akan mengejar sesuatu itu tanpa memikirkan khawatir dari dari siksa Allah. Bahkan khawatirnya itu malah kalau khawatir tidak mendapatkan. Bisa dilihat dalam Majmu' al-Fatawa. Wal ayatul lati saqaha al-mu'allifu dalilun ala anal khaufa ibadatun lillahi ta'ala. Maka ayat yang disampaikan oleh mu'allif tadi merupakan bahwasanya khauf ibadah itu hanya untuk Allah Ta'ala. Bidalilin anallaha ta'ala ja'alal khaufa syarton li sihatil iman. Ini penting ya, ini penjelasan ini sangat penting. Dalil bahwasanya Allah Ta'ala yang menjadikan khauf itu merupakan syarat sahnya iman ya, berdasarkan Allah Ta'ala berfirman fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran ayat 175. Maka kalian jangan takut kepada mereka, yakni kepada musyrikin, akan tapi takutlah kepadaku jika kalian beriman. Maka ini merupakan syarat sahnya iman ya, apabila seseorang takutnya kepada selain Allah melebihi takutnya kepada Allah, maka ini imannya kurang. Wa hadhil ayatu awwaluha qaulu ta'ala ya. Inna madalikum asy-syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni. Ya. Wa yakhafu awliya'ahu ay yukhawifukum awliya'ahu wa yu'adzimuhum fi sudurikum. Yakni ayat ini didahului dengan lafaz potongan ayat berikutnya hanyalah mereka para syaitan yang membuat takut kalian kepada wali-wali setan, yakni musyrikin Quraisy ya, yang menjadikan rasa takut pada dada-dada kalian li ajli an tamuta wa ma'nawiyatikum fatakhafuhum fatakhsulu al-hazimah, yang kalian menjadi takut mati ya ketika bertemu dengan orang musyrikin Quraisy ketika berperang, yang bisa akhirnya menghilangkan keberanian, menghilangkan niatan untuk jihad. Maka berkata Ibnul Anbari ya, walladhi nakhtarahu fil ayat ya yukhawifukum awliya'ahu taqul al-arab a'taitu al-amwala ay a'taitu al-qauma al-amwal fayahdhifuna al-maf'ul al-awwal. Ya, ini dari sisi lugah yang kita baca. Wa qalu ta'ala fala yakhafuhum fihi bayanun annahu la yajuzu lil mu'minin an yakhafa awliya syaitan. Ini dalil seseorang tidak boleh takut dari wali syaitan. Wala an yakhafan nas, tidak boleh takut kepada manusia. Kama qala ta'ala fala takhshawun nasa wakhshawni, jangan kalian takut kepada manusia, akan tapi takutlah kepadaku saja. Surat Al-Maidah ayat 44. Fa khaufullahi amara bihi
fa khaufu awliya asyaitan nuhiya anhu. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perintah wajib. Adapun takut kepada wali-wali setan ini hukumnya dilarang. Wa syahid minal ayati anal insan idza khafa ghairallahi subhanahu khaufun ta'abbudu wa ta'alluhu mustaqirrun bil qalbi yahmulu ala ta'ati wal bu'du anil ma'siyah fa inna hadha khaufun min anwa'i syirki. Ya, maka ikhtisar dari ayat tadi bahwasanya manusia jika takut kepada selain Allah Ta'ala, takut yang sifatnya sampai derajat ibadah, penyembahan, ya, hatinya takut, maka yang yang bisa menghantarkan kepada ketaatan, ya, melakukan ini itu karena takut, ya, melakukan mungkin sampai ibadah-ibadah bid'ah atau ibadah-ibadah yang mengandung khurafat, ya, atau amalan, ya, bukan kita katakan ibadah, tapi amalan-amalan yang sifatnya khurafat, tahayyul, dia lakukan karena apa? Ada rasa takut. Ini namanya khauf ibadah, ya. Dan menjauhi sesuatu maksiat, ya. Maka ini merupakan perkara dari perkara khauf yang ibadah. Maka selama dia letakkan kepada selain Allah Ta'ala, fa in hadal khauf min anwa'i syirki, mana takut ini merupakan takut yang sifatnya syirik. Li'anna Allah jalla wa ala ja'alahu minal muqtadayati al-iman. Maka ini merupakan perkara yang terlarang, ya, karena Allah Ta'ala telah menjadikan takut ibadah, ya, takut yang sifatnya ibadah ini merupakan perkara yang dituntut dari keimanan. Faman sarafa hadzal li ghairillahi ta'ala falaysa bimumin. Maka barang siapa yang menyerahkan khauf ibadah kepada selain Allah, maka dia bukanlah seorang yang beriman. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ma'nan badi'an lil khaufi al mahmud kama naqalahu anhu Ibnu Qayyim. Ini telah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah yang juga dinukil oleh murid beliau Ibnu Qayyim rahimahumullah taala dalam kitabnya Madarijus Salihin. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al khaufu al mahmudu ma hajazuka an maharimillah. Kata Syekhul Islam, takut yang terpuji ialah tatkala takut tadi bisa mencegah Anda dari perbuatan yang diharamkan Allah. Ya. Berkata sebagian salaf, la yu'addu khaifan min man lam yakun li dzunubi tarikan. Ya. Tidak dinamakan khauf kalau khauf tersebut tidak bisa mencegah dari melakukan dosa, ya. Dan wal khosyatu bimakna khauf, ya, ini tambahan dari Syekh. Makna khosyah itu merupakan makna semakna dengan khauf, lakin al khosyah akhos minal khauf. Akan tapi khosyah ini lebih khusus tingkatannya dan lebih tinggi daripada khauf. Li anal khosyata makrunatun bi ma'rifatillahi ta'ala, karena ini bedanya. Khosyah itu berkaitan dengan tingkat pengenalan dia kepada Allah. Qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang khosyah kepada Allah ialah dari kalangan hambaku, yakni dari kalangan para ulama. Fal khosyatu khaufun makrunun bi ma'rifatillah, ya. Walihada qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya demi Allah, sungguhnya aku ini orang yang paling khosyah kepada Allah dibandingkan kalian, dan akulah orang yang paling bertakwa dari kalian. Bisa dilihat dalam kitab Madarijus Salihin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi rasa takut yang tidak bisa, atau takut yang terpuji ialah takut yang bisa mencegah kita dari perbuatan haram. Ini khauf yang sangat terpuji, bisa dijadikan, ya, pelajaran bagi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang roja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.